Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Kewajiban dengan sunnah tentu berbeda. Kalau kita tidak berniat untuk puasa besok hari, mungkin puasa kita itu ada masalahnya. Tetapi kalau kita tidak salat tarawih pada malam tertentu, apakah nilai puasa kita berkurang? Tentu harus kita tanya kepada orang-orang yang lebih tahu dari kita, para abu, para ustaz, dan para guru-guru kita yang mereka telah bekerja dengan mati-matian mempelajari buku-buku, kitab-kitab yang membicarakan tentang sah atau tidaknya puasa seseorang. Jadi saya tidak pernah segan-segan mengajak saya sendiri dan teman-teman yang lain untuk segera belajar tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan ibadah puasa pada tahun ini. Kalau kita punya buku di rumah, silakan baca buku tersebut. Kalau buku tersebut tidak bisa kita baca, tertulis dengan bahasa Arab misalnya, mari kita tanyakan kepada mereka yang lebih punya ilmu tentang puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, pada malam Sabtu yang lalu kita telah membicarakan firman Allah dalam surat An-Nahl. Nahlu itu lebah. Lebah itu menghasilkan madu, dan madu itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagaikan Al-Quran, itulah madu yang bermanfaat bagi semua manusia, baik dia orang kafir ataupun orang yang beriman terhadap Al-Quran Al-Karim. Firman Allah yang pertama berbunyi, Ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Telah datang keputusan Allah. Keputusan Allah sebagai tahdid kepada orang kafir, ancaman kepada orang kafir. Isinya, kalau kalian tetap tidak mau mengikuti petunjuk Allah melalui para rasulnya, pasti kamu akan mendapat kecelakaan, mendapat musibah, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Orang Quraisy ketika mendengar ayat ini, mendengar paparan Rasulullah SAW tentang azab di dunia, mereka duduk sebentar dan akhirnya mereka sepakat, kita tunggu kapan datang ancaman Muhammad itu, kita sudah siap menerima ancaman tersebut. Demikian salah satu keputusan dari rapat orang Quraisy mendengar bunyi ayat suci Al-Quranul Karim. Lantas Allah mendatangkan bahaya tersebut
di saat Allah sudah menghendakinya. Tetapi kalau mereka ingin segera datang, tidak datang dia. Kena datang atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam ketika mendengar ancaman tersebut, mereka takut dan berdoa supaya ancaman itu tidak datang ketika dia masih hidup. Dan manusia pada umumnya ingin segera, baik yang dia takuti apalagi yang dia senangi. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari perbuatan syaitan. Khuliqal insanu min ajal. Ayat 37 surat Anbiya. Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Sudah ada keputusan ata amrullah. Sudah pasti datang ancaman Allah. Mereka minta, kapan datangnya? Sudah kami tunggu 2 hari kok enggak datang. Allah memberi petunjuk kepada orang beriman. Katanya, fala tasta'jilu. Jangan kamu minta segera datang. Mintalah doa agar kamu selamat dari ancaman tersebut. Al-Quran memberi penjelasan kepada kita tentang sifat orang mukmin dan sifat orang kafir ketika mendengar ancaman Allah melalui lidah para rasulnya. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang yang tidak beriman kepada adanya ancaman tersebut, mereka ingin segera datang. Saya sudah siap menerima azab. Walladzina amanu mushfiquna minha. Sementara orang beriman takut sekali kepada isi ancaman tersebut. Jadi kalau ada ancaman, kamu kalau tidak puasa akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ancaman itu tidak mempengaruhi sikap kita, bahkan kita minta segera datang, itu tanda-tanda orang kafir. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak rajin salat, kadang-kadang dia lupa salat, kadang-kadang dia lupa mengeluarkan zakat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut sekali kepada ancaman tersebut, itulah sifat orang-orang yang beriman. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan dia tahu itu benar-benar adanya. Al-haqqu itu sesuatu yang sudah benar, tidak akan tidak terjadi, tidak. Al-mautu haqqun. Kita dengar dari para tengku ketika ada ceramah atau talqin di kubur, al-mautu haqqun. Kematian itu suatu yang sudah pasti dan semua kita pasti mati. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah, orang-orang yang membantah tentang adanya hari kiamat, dia berada dalam kesesatan yang jauh sekali. Hari kiamat itu pasti datang, tapi kapan datang yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Syura ayat 18. Kemudian dalam surah Al-Hajj
ayat 47, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta kepadamu untuk didatangkan azab. Walan yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau sudah dijanjikan ata amrullah, itu pasti datang. Kamu minta atau tidak kamu minta, dia datang. Tapi mereka minta segera datang, seolah-olah sudah siap menerima ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan para makhluknya. Maka fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Surat Ghafir ayat 77. Boleh jadi waktu ada ancaman, boleh jadi kami nampakkan kepadamu wahai Rasul sebahagian dari apa yang telah kami janjikan itu, atau natawaffayannak, atau kami matikan kamu, kami wafatkan kamu. Di saat kalian sudah wafat baru datang ancaman Allah. Fa ilaina yurja'un. Mereka yang kena ancaman Allah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ketika ayat turun, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, akan dibinasakan semuanya dan mereka akan mundur ke belakang. Itu pas terjadi dalam perang Badar yang kekuatannya berbeda antara persiapan orang Quraisy dengan persiapan kaum muslimin. 300 lawan 1000, dan Allah menghendaki yang 300 itulah yang menang. Dan Allah akan menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi dalam perang Uhud. Rasulullah sedang dikepung dan mereka menduga Rasulullah habis di saat itu. Inna kafainaka, kami memelihara engkau Muhammad. Dari mana? Dari ancaman mustahziin, orang-orang yang mengejek kamu. Allah menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, yang kalau menurut perkiraan orang-orang Quraisy Muhammad mati di saat itu, tapi Allah menghendaki kebalikannya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Hari kiamat dekat dan terbelahlah bulan. Itu salah satu tanda sudah dekat sekali hari kiamat. Jadi kita tidak perlu harus mati di hari-hari kiamat itu, tidak. Kita menginginkan kita lebih duluan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi kejadian besar yang diberi nama dengan hari kiamat itu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang selalu bersifat dengan sifat ketinggian baik dalam amal dan semua sifatnya.
Sebelumnya kita masih ingat cerita Nabi Syuaib yang dihina oleh kaumnya, ingin segera datang azab. Tiba-tiba datang azab tersebut. Walamma jaa amruna, ketika datang ancaman kami, najjayna Syuaiban, kami selamatkan Nabi Syuaib, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman dengannya, birahmatim minna, sebuah rahmat kasih sayang kami kepada Syuaib dan pengikutnya. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, sementara orang-orang yang membangkang, yang meminta azab itu segera datang, dihancurkan dengan sayhah, sebuah suara saja. Satu suara mereka membuat mati. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, di pagi hari mereka mati bergelimpangan. Itu cerita Al-Quran. Jadi kita kalau dengar ancaman, jangan sekali-kali kita minta. Kalau datang, kita akan celaka sendiri. Kemudian dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, fa asri bi ahlik biqit'in minal lail, pergilah bersama keluargamu wahai Lut di sepertiga malam. Wattabi' adbarahum, ikutilah perjalanan mereka, jangan ada yang tertinggal. Nabi Lut berjalan di belakang kaumnya. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan ada yang berpaling ke belakang, satu orang pun jangan ada. Wamdu haitsu tu'marun, dan terus berjalan ke tempat yang sudah diperintahkan. Ini bukti dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bahwa ketika datang azab Allah, tidak dipilih mana yang berbuat banyak kebohongan, sedikit kebohongan, semuanya disapu kecuali orang-orang yang beriman. Mereka selamat dari azab tersebut. Kemudian tadi ayat yang mengatakan Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah. Apa hubungannya dengan datangnya azab itu? Ini untuk menyatakan bahwa Allah Maha suci ketika datang azab, sebelum datang azab, dan sesudah datang azab. Allah Maha suci. Dia mengancam karena manusia menantang para rasul yang diutus untuk membawa jalan terbaik dan untuk kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian ada seseorang ahli tafsir menulis kenapa ayat ata amrullah itu diturunkan. Kanal musyrikuna yasta'jiluna ma au'adahumur rasul min qiyamis sa'ah. Orang musyrik Mekah ingin segera datang apa yang telah dijanjikan oleh Rasul, seperti terjadinya hari kiamat. Au ihlakillahi ta'ala iyyahum, atau Allah akan membinasakan mereka.
kama fa'ala yauma badrin istihza'an wa takdziban, sebagaimana yang telah dibuat Allah pada hari perang Badar. Mereka hina, mereka tidak ada harganya karena mereka dikalahkan oleh pasukan yang lebih sedikit jumlahnya dari jumlah mereka. Wa yaqulun in sahha ma yaquluhu fal asnamu tashfa'u lana. Kalau betul-betul apa dikatakan Muhammad, tentu berhala-berhala sembahan kita akan membantu kita. Wa tukhallisuna minhu, dan menyelamatkan kita dari azab tersebut. Fanazalat, turunlah ayat ini. Buktinya seperti yang terjadi dengan kaum Nabi Syuaib, apa yang terjadinya dengan kaum Nabi Lut, dan apa yang terjadi pada hari perang Badar. Satu orang pun dari berhala itu membantu orang yang menyembahnya. Berhala itu batu, buatan mereka sendiri. Mana mungkin batu itu membantu manusia yang bernyawa itu. Inilah kesalahan keimanan mereka, membuat mereka kaum musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, menyatakan dia maha suci. Masa dulu dia maha suci, sekarang dia maha suci, dan akan datang pun dia maha suci. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Al-Anbiya ayat 20. Para malaikat bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Jadi kesucian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang tidak mengakuinya, Allah menciptakan malaikat yang khusus bertasbih mensucikan Allah siang dan malam. Firman Allah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Hasyr ayat 1. Telah bertasbih apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit demi kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah bertasbih. Dalam surat Jumu'ah ayat 1, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang dan akan terus bertasbih apa saja yang ada di bumi ini mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, Allah itu maha suci, masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Siapa yang bertasbih? Malaikat yang khusus diciptakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebahagian dari manusia yang beriman, mereka selalu bertasbih Subhanallah, 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 mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapat pahala. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu sebuah tugas. Dia tidak akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Sementara manusia yang banyak bertasbih mensucikan Allah, merekalah yang nanti akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Ini yang perlu kita imani. Kita harus bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Untungnya bukan untuk Allah.
Kita tidak bertasbih, kita bertasbih, Allah tetap suci dulu, sekarang, dan akan datang. Tapi kalau kita bertasbih, untungnya untuk kita sendiri. Hadirin hadirat yang berbahagia, tabarra Allah Ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa amma yansibuna lahu minasy-syarik wal walad wa ibadatihim ma siwahu minal awthan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan dengan sembahan-sembahan mereka. Ada awthan, ada batu-batu yang disembah, ada benda-benda lain yang disamakan tugasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ibtalun lima aqadu alaihi al-amal min syafa'atil asnam. Ini membatalkan i'tiqad mereka bahwa asnam, sembahan itu dapat membantu mereka ketika datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi di masa Nabi Syuaib, tidak ada yang membantu. Di masa Nabi Lut, tidak ada yang membantu. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada yang membantu mereka. Inilah keimanan kita. Mudah-mudahan iman kita makin hari makin bertambah banyak, bertambah tebal, sehingga insya Allah kita menginginkan pahala yang banyak dan untuk dimasukkan kita ke dalam syurga Jannatun Naim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.